Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita menjadikan Yesus dasarnya dalam hidup kita. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, oh Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Kami memberi hidup kami untuk-Mu Tuhan. Mari gereja Tuhan dimanapun kita berada, kita datang dalam penyembahan kita. Kita bawa pujian kita, kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih. Oh Tuhan, kami menyembah, kami membawa pujian kami. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari gereja Tuhan, kita naikkan pujian ini bersama dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, katakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat lagi, katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku kalah hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Haleluya. Kami sembah, kami menyembah Kau sepanjang umur hidup kami Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, angkat penyembahan, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami, segala hormat kemuliaan bagi. Oh, haleluya. Terima kasih Engkau gembala kami yang baik. Oh, takkan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau, menuntun kami di air yang tenang, memelihara hidup kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Kami tidak takut bahaya, kami dalam perlindungan-Mu. Oh, kami deklarasikan iman kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami berkat Tuhan. Untuk itu kami mau menaikkan pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Nyanyian pujian bagimu, oh pujian bagimu, oh nama-Mu dan layak dipuji. Kami naikkan nyanyian ini Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, oh nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat saat yang indah ini kami boleh beribadah bersama-sama dan kami mengalami sukacita di dalam Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami supaya kebenaran firman-Mu ini boleh memerdekakan hidup kami, membuat kami mengerti bagaimana kami hidup di dalam jalan Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan, tidak hanya kami mengerti firman-Mu, tetapi sungguh-sungguh kami mau melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh tetap beribadah dengan penuh sukacita, dan saya percaya setiap kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini kita boleh bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 1 sampai yang ke-11. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikopnya kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kita loncat ke ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini seperti perikopnya berjudul kebahagiaan orang fasik semu. Kebahagiaan orang fasik itu semu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, seringkali kita mendengar atau mungkin kita juga pernah berpikir, mengapa ya orang yang hidupnya ini jahat atau hidupnya tidak baik, tapi sepertinya kok lebih bahagia daripada saya yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kita ini hidup baik, kita hidup dengan jujur, kita tidak berbuat curang, kita tidak katakanlah tidak menzolimi orang lain. Tetapi mengapa hidup saya tidak lebih baik atau tidak lebih bahagia daripada orang lain yang menurut kita ini orang tidak sebaik kita? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah berpikir seperti hal demikian, atau mungkin kita mengamati orang-orang di sekitar kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, menurut kita hidupnya tidak lebih baik daripada kita, perbuatannya tidak lebih baik daripada kita,
tapi mengapa hidupnya kok lebih enak? Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Nah, Mazmur 37 ini mengajar kepada kita bahwa kebahagiaan orang fasik itu semua. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari perikop ini, bagaimana Daud menuliskan Mazmur ini. Memang tidak diketahui secara pasti apa latar belakangnya, tapi Mazmur ini ditulis di akhir hidupnya Raja Daud. Bagaimana kehidupan Daud, dia bersama dengan Tuhan, dia mengalami proses demi proses di dalam hidupnya, peristiwa demi peristiwa, yang saya yakin dia melihat banyak hal. Dan di akhir masa hidupnya dia menuliskan Mazmur ini. Mungkin dia melihat bahwa betapa semuanya itu semu, saudara. Ya, nah kita akan belajar beberapa hal dari Mazmur pasalnya yang ke-37 ini supaya kita sadar mengapa kita tidak boleh marah, kita tidak boleh iri terhadap tanda kutip keberhasilan atau kebahagiaan orang fasik. Yang pertama yaitu bahwa keberhasilan orang fasik ini tidak tahan lama. Ayat yang ke-1 dan ke-2 saya bacakan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mengapa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bahwa keberhasilan orang yang berbuat jahat atau berbuat curang ini tidak bertahan lama. Dikatakan segera lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, saudaraku, jika hari ini mungkin prestasi kita, penghasilanmu, jabatanmu tidak lebih baik dari orang-orang yang berbuat jahat atau orang-orang yang berbuat curang, jangan iri. Raja Daud menuliskan ini mereka seperti tumbuh-tumbuhan hijau, segera layu. Kalau sekarang lagi musim, saudara ya, karena banyak kesempatan untuk WFH, work from home, banyak orang mengembangkan atau mulai punya hobi baru, berkebun, menanam tanaman-tanaman hijau dan menjadi booming lagi tanaman-tanaman hijau. Tapi kalau orang tidak bisa merawatnya dengan baik, maka tanaman-tanaman ini segera mati, saudara. Ya, sesuatu yang tidak bisa bersifat lama karena tidak dirawat dengan baik, begitu kan? Nah, Daud mengingatkan bahwa orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat curang ini, mereka segera lisut seperti rumput, akan segera berakhir. Jadi jangan iri kalau hari ini saudara merasa hidupmu tidak lebih baik dari orang yang berbuat jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Daud mengingatkan di ayat 1, 7, dan 8, yaitu apa? Bahwa jangan marah. Mengapa? Sebab marah ini hanya membawa kita kepada kejahatan. Ayat 7 berkata demikian, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Marah kepada orang yang berbuat curang, marah kepada orang yang melakukan tipu daya, itu hanya akan menghabiskan energi kita, saudara. Itu hanya akan membuat kita ada dalam situasi panas hati, ya. Dan dikatakan
tinggalkan panas hati itu, sebab panas hati ini bisa membawa kita kepada kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkali-kali Daud mengingatkan supaya jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan panas hati, ya, karena hal ini bisa membawa kita kepada kejahatan. Bisa jadi kita kesal karena mereka lebih baik hidupnya daripada kita. Tetapi ingatlah, ada yang tidak mereka miliki dari hidup kita jika dibandingkan dengan hidup kita. Yaitu apa, saudara? Kita memiliki damai sejahtera, kita memiliki sukacita, ya. Dikatakan ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan. Ini yang tidak bisa diberikan oleh dunia, saudara. Mungkin secara fisik, secara kelihatan oleh mata, kita melihat orang-orang yang berbuat jahat, berbuat curang, hidupnya tidak jujur, kelihatannya kok baik-baik, bahkan lebih baik daripada hidup kita. Kelihatannya diberkati Tuhan, bahkan lebih besar berkatnya daripada saya. Tapi percayalah, kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, engkau bersukacita karena Tuhan. Nah, ini sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ini kebahagiaan yang tidak bisa kita dapatkan, saudara, kecuali hanya di dalam Tuhan. Nah, ini poin pentingnya. Jangan marah, karena marah itu bisa membawa kita kepada kejahatan. Jangan marah kalau melihat orang lain lebih enak hidupnya, meskipun orang itu berbuat curang atau berbuat jahat. Karena percayalah, mereka tidak memperoleh damai sejahtera seperti yang engkau alami. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, saudara, mengapa kita perlu belajar bahwa kebahagiaan orang fasik itu semu? Ayat yang ketiga sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 23-24 dikatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan ayat yang ketiga, saudara. Ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, luar biasa, saudara, ya. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bukan hanya Tuhan berikan apa yang jadi kebutuhanmu. Mengapa? Karena orang yang berkenan pada Tuhan itu akan mendapatkan keinginannya. Wow, ini sungguh jaminan yang luar biasa, saudara. Kalau mungkin seringkali kita, seringkali kita berpikir Tuhan akan memenuhi segala keperluanku. Tapi ayat yang kita baca ini, Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Orang yang berkenan kepada Tuhan itu akan mendapat keinginannya. Yes, bukan hanya kebutuhan, tapi apa yang menjadi keinginannya. Luar biasa, saudara, ya. Tapi ingat, kalau orang itu berkenan kepada Tuhan, maka keinginannya pun akan selaras, seturut dengan keinginan Tuhan. Maka saudara, kalau saudara ini ingin kaya, jangan berharap Tuhan akan mengabulkan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah engkau ingin kaya, sebab orang-orang yang ingin kaya ini mereka jatuh dalam pencobaan, saudara. Ya, maka mari kita pahami bahwa Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu, dengan catatan bahwa keinginan hati kita, kalau kita ini berkenan di hadapan Tuhan, maka keinginan kita pun selaras, seturut dengan apa yang menjadi
keinginan Tuhan. Kalau saudara ingin banyak orang bertobat, kalau saudara ingin keluargamu dimenangkan, maka percayalah Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Kalau saudara ingin hidupmu diberkati supaya bisa menyatakan kepada sainganmu atau orang yang kau anggap sebagai ini saudara lawan begitu ya, tidak akan pernah dikabulkan keinginanmu saudara. Maka miliki keinginan yang seturut dengan keinginannya Tuhan. Menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan tadi ayat 23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai dia tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan, maukah engkau dikabulkan segala keinginanmu? Mari kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daripada kita sibuk dengan pemikiran kenapa si A, si B lebih diberkati daripada saya, tinggalkan hal itu. Mari kita berlomba-lomba, bersama-sama kita mengupayakan supaya kita ini menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menganggap sepi kemurahan anugerahnya. Jangan menganggap remeh kasih karunia-Nya, saudara. Saudara diselamatkan, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, dan itu sebabnya mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal inilah yang menguatkan kita supaya kita tidak iri terhadap orang lain. Bahkan orang lain yang kita pikir hidupnya lebih sukses, lebih baik daripada kita, sebab kita tahu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berlomba untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami tidak marah kepada orang yang berbuat jahat, untuk kami tidak iri hati terhadap orang yang kelihatannya hidupnya lebih diberkati daripada kami, tapi ajari kami untuk menyadari bahwa kebahagiaan orang fasik itu semu tidak bersifat kekal. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, apapun kondisi kami, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kami dan bagaimana kami harus terus mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih sebab anugerah Tuhan yang menjadikan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan kami tidak menganggap sepi kemurahan kasih karunia-Mu. Kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kami, sebab keinginan kami ini selaras seturut dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, meteraikan firman-Mu yang sudah kami baca, renungkan bersama-sama, dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan mari saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan, dan Tuhan kiranya memampukan kita untuk kita boleh melangkah hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan, percaya di dalam perlindungan perkenanan Tuhan, dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkahmu dan kau adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam ibadah saat ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia,
di mana Tuhan kami boleh tinggal, kami boleh berusaha, kami boleh mengupayakan kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi negeri kami Indonesia. Kiranya kasih karunia Allah turun atas bangsa kami Indonesia, dan juga secara khusus buat para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta wakil dan seluruh menterinya Tuhan, juga aparat yang ada, yang hari-hari ini Tuhan kami sedang berjuang untuk menghadapi masa-masa pandemi akibat COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat kepada pemimpin kami, supaya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang sungguh-sungguh didasari hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi rakyatnya. Kami berdoa kiranya bangsa kami Indonesia ini Tuhan, dan seluruh rakyatnya bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan penuh ketenangan, dengan hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berkati para tenaga kesehatan, mereka yang berjuang dengan segala tugas dan tanggung jawabnya untuk boleh menolong setiap orang yang terpapar virus corona ini. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya tidak ada satupun dari kami Tuhan terkena virus ini, ataupun Tuhan kalau mungkin ada di antara kami yang terkena, kiranya kekuatan yang baru Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan keluarga kami tetap teguh berdiri dengan kokoh di hadapan Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat GBI Siloam, meskipun kami belum bisa bertemu untuk beribadah secara onsite, tapi kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami hati yang terus haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, roh yang menyala-nyala untuk beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, meskipun tidak ada orang melihat, rekan-rekan seiman kami, mereka tidak tahu apakah kami beribadah atau tidak kepada Tuhan, tapi biarlah Tuhan setiap kami Engkau dapati bahwa kami memiliki kehausan, kelaparan untuk kami selalu beribadah kepada Tuhan. Jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik, kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup lepas dari Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan, kemampuan untuk boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, mengupayakan segala sesuatunya Tuhan dengan sungguh-sungguh berharap bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Dan kami akan melihat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau membuat pembedaan-pembedaan yang luar biasa atas hidup kami. Biarlah Tuhan masa-masa pandemi ini menjadi masa-masa terbaik untuk kami hidup di dalam pengenalan akan Kristus dan bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Mari saudara-saudara kita angkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, cintanya yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kuat kuasa Roh Kudus yang terus sampai hari ini menuntun langkah hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang akan memimpin saudara dan saya hidup di dalam jalan Tuhan mulai hari ini dan sampai Tuhan datang kembali menjemput kita yang kedua kali. Biarlah kasih Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang memampukan, menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Namamu